dan mohon kiranya agar hukuman yang diberikan kepada saya cukup sudah selama ini. Dibekukan berita acara sumpahnya, diolok-olok oleh netizen, dan kasus ini sebenarnya kasus yang sangat remeh sekali, tapi karena ketersinggungan barangkali saya menduga mungkin tersinggung Bapak Ketua Mahkamah Agung dan yang lain ke bawahnya, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf, dan kiranya ke depan langkah hukum yang saya akan tempuh kiranya dapat dipertimbangkan dengan Saudara Firdaus. Hukuman pembekuan berita acara sumpah atau BAS itu sudah lebih dari cukup. Dibekukan berita acara sumpah saya dan Firdaus itu adalah 11 Februari 2025 yang lalu. Kalau kita hitung dengan sekarang, Februari, Maret, April, Mei, sudah 15 bulan. Saya kira ini sudah pukulan yang berat bagi kami. Saya tidak bisa terlalu leluasa harus melakukan apa kepada tim saya. Kalau Adinda Firdaus sempat naik meja, itu pasti di luar kendali saya. Tidak mungkin saya menyuruh dia naik meja. Tapi Adinda Firdaus juga sudah menyampaikan kepada saya, itu tidak dia sengaja. Dan kami secara tulus juga sudah meminta maaf. Pun demikian, pada kesempatan ini, saya secara khusus hanya membuat preskon ini khusus menyampaikan permohonan maaf saya di seluruh Indonesia kepada seluruh hakim, terutama Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para hakim agung seluruh Indonesia dari Mahkamah Agung, para ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia, para ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia, para hakim-hakim pengadilan tinggi dan negeri seluruh Indonesia, panitera seluruh Indonesia, dan panitera pembantu seluruh Indonesia, maka seluruh staf yang ada di jajaran Mahkamah Agung sampai lapisan terbawah. Jika saya dan Adinda Firdaus dianggap salah, dan mohon kiranya agar hukuman yang diberikan kepada saya cukup sudah selama ini. Dibekukan berita acara sumpahnya, diolok-olok oleh netizen, dan kasus ini sebenarnya kasus yang sangat remeh sekali, tapi karena ketersinggungan barangkali saya menduga mungkin tersinggung Bapak Ketua Mahkamah Agung dan yang lain ke bawahnya, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf, dan kiranya ke depan langkah hukum yang saya akan tempuh kiranya dapat dipertimbangkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, dalam pertimbangan hukum seyogianya kami melihat kalau mengacu pada KUHP dan KUHP baru, bahwa seseorang yang sudah diputus bersalah dan atau ketika akan memutus oleh hakim, selayaknya dipertimbangkan tentang aspek di mana seseorang yang dihukum di bawah 5 tahun atau ancaman hukuman tidak di atas 5 tahun atau 5 tahun, maka dapat dilakukan berupa hukuman kerja sosial dan atau denda. Saya berharap ini dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran ke bawah di bawahnya. Dan insya Allah tim saya akan mengajukan PK. Saya berharap nanti PK juga akan membuat novum-novum yang dijabarkan, dan kiranya ini dapat menjadi pertimbangan yang tulus dari saya, dan kiranya ditanggapi secara jernih dan hati yang teduh oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran-jajaran di bawahnya. Kenapa? Karena saya jujur, keluarga saya, anak istri saya, sebagai seorang manusia, otomatis tentu mereka terganggu, pikirannya terganggu, aktivitasnya. Tapi sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, kemudian suami dari istri saya, om dari ponakan saya, adik dari abang saya, kakak saya di kampung, maka saya sebagai seorang lawyer tetap akan tegak lurus, dan saya ingin agar apa yang terjadi kepada saya kiranya dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung lewat Wakil Ketua dan atau jajaran yang ada di bawahnya. Karena sesungguhnya kasus ini adalah kasus yang sangat ringan sekali, tapi menjadi berat mungkin
karena pelapornya public figure, karena saya sebagai terlapor public figure, ditambah lagi kemarin ada sedikit kegaduhan di ruang sidang. Yang itu sama sekali saya sampaikan tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan lembaga peradilan. Tidak ada sedikit pun itu niat untuk mengancam, apalagi dengan kekerasan. Itu hanya terjadi secara spontanitas. Kalau saudara-saudara lihat bagaimana saya di situ, saya ditenangkan oleh banyak orang karena saya di situ sudah sangat tertekan, apalagi saya hanya sebagai seorang terdakwa yang bukan sedang melakukan tindakan atau profesi sebagai seorang lawyer. Jadi itu saja saudara-saudara respon kita hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sekali lagi saya tidak akan sembunyi, saya tidak akan melarikan diri, saya akan tetap ada di Indonesia, saya akan tetap ada di dalam negeri, dan saya tidak akan pergi kemana-mana. Tolong sikap saya ini jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena saya juga tidak mau dibandingkan. Ada orang yang tidak ingin menjalani itu, biarlah itu menjadi pikiran dari orang tersebut, sedangkan saya punya pikiran tersendiri. Namun demikian, sekali lagi saya yakin dengan mengetuk hati yang paling dalam dari Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran ke bawahnya, tolong saya diberi maaf, karena saya dan Adinda Firdaus sama sekali tidak bermaksud untuk menghina, apalagi melecehkan hakim dan lembaga peradilan. Itu cukup. Terima kasih. Bukan juga narkoba, bukan juga teroris. Nah, laporan terhadap saya untuk pelecehan seksual dan lain-lain, penipuan, banyak. Alhamdulillah semua sudah SP3. Tinggal ini aja yang naik ini sampai ke Mahkamah Agung. Begitu. Bang, ini kan dalam hasil dari putusan atau ditolak 14 hari ke depan itu gimana Bang menanggapnya? Banyak berpendapat dengan ditolaknya Abang kasasi atau MK kemarin kan 14 hari kan berlanjut. Nah 14 hari itu proses ada lagi udah selesai. Ketika itu yang 14 hari itu, kalau putusan pengadilan negeri ke banding ke kasasi gitu. Kalau di Mahkamah Agung kan sudah berkekuatan hukum kecuali PK, tapi PK tidak menghalangi eksekusi, jadi nggak ada masalah. Nah, jadi bagi saya sekarang sebagai seorang lawyer dan sebagai seorang manusia yang selama ini saya banyak menghadapi cobaan hidup, ya saya harus terima putusan ini. Cuma itu tadi, saya tidak mau ada di dalam hati yang tergores. Saya tidak mau, jangan sampai Pak Ketua Mahkamah Agung tergores hatinya karena sikap dan tindakan saya dengan saudara Firdaus. Maka pada sore hari ini saya menyampaikan sekali lagi permohonan maaf, kiranya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk kita ke depan. Sekali lagi saya tidak melakukan pengancaman dengan kekerasan, tidak ada. Nanti videonya bisa kalian lihat. Saya tidak ada juga menghina. Saya hanya menyampaikan bahwa banyak hakim yang koruptor, banyak jaksa yang koruptor, banyak juga bahkan KPK, banyak juga pengacara, bahkan pengacara saya sebut. Jadi ya barangkali tindakan saya itu dianggap melebihi batas sehingga keluarlah yang namanya pembekuan berita acara sumpah sampai saya harusnya divonis, walaupun ini urusannya dengan Hotman, tapi saya merasa dalam hati saya mungkin tindakan saya ini salah, maka saya meminta maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cukup. Terima kasih. Apa lagi? Soal novum, tadi kan Abang bilang mengatakan adanya novum baru, dan apakah ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap susunan PK selanjutnya yang nantinya akan lagi? Iya, sudah pasti. Nanti PK akan disusun serapi mungkin oleh tim saya, dan itulah nanti yang akan diajukan oleh mereka. Dan semuanya tentu berdasarkan konstruksi hukum yang benar, tidak lari dari konsep itu. Ya seperti apa? Ya saya berharap PK saya bisa dikabulkan. Saya kira begitu. Berpengaruh terhadap masa hukuman juga bisa berkurang bisa berkurang, bisa bebas, bisa juga sama atau ditolak. Tidak ada masalah. Prinsipnya saya siap dengan putusan ini. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf karena saya nggak mau tergores hati Ketua Bapak Mahkamah Agung, Wakil Ketua, Ketua PTS Indonesia, Ketua PNS Indonesia, Panitra dan pengganti, bahkan hakim-hakim. Saya nggak mau hubungan kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan kita saling bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.